username dan password masing-masing. Sudah saya kirim tadi. Silakan Bapak Ibu login menggunakan username yang di sini. Ya, name-nya. Kemudian kita paste di sini. Oke, copy paste. Kemudian kita paste di sini. Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu tinggal klik login. Sudah semua Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang chat berarti sudah semua. Oke, kalau tidak ada yang chat berarti sudah semua. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, sudah ya. Oke, sudah semua biar kita bareng. Oke, sudah semua biar kita bareng-bareng. Kemudian klik login. Nah, ini mungkin tampilannya sedikit berbeda antara yang di hosting yang menggunakan cPanel dengan yang menggunakan ini Flash gitu kan. Ini namanya Flash. Kalau ini menggunakan cPanel yang umum dijual di Indonesia itu biasanya cPanel yang umum, karena mungkin dari tampilannya juga, dari UI sama UX-nya ini lebih mudah dipahami kayak gitu. User interface-nya juga enak ya. Mungkin kalau ini sedikit bingung. Sudah Bapak Ibu, ini adalah subdomain kita atau menu WordPress. Oke, jika sudah login semua Bapak Ibu. Jika sudah login, silahkan klik WordPress. Kita akan coba untuk instalasi. Kalau pakai coding kita butuh lama ya. Kecuali kalau pakai template, kita butuh lama. Biasanya ada pakai React, kalau sekarang pakai Node.js untuk backendnya. Tapi kalau untuk WordPress, walaupun kita tidak bisa modding, kita tidak bisa programming, kita bisa buat website. Oke, yang belum, baik kita tunggu. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Di sini adalah untuk proses instalasinya. Nah, untuk Mas Made itu tidak hanya untuk blog, banyak juga. Tadi saya contohkan, ada juga contohnya seperti yang tadi. Ini ada juga yang jualan. Jadi tidak hanya untuk blog, ini banyak juga yang pakai jualan mobil gitu. Ini kayak WordPress rata-rata. Jadi tidak hanya untuk blog. Nah ini tunggu dulu ya. Aturan coba di yang koneksinya berarti Bapak Ibu ya. Koneksinya kayaknya. Yang nggak bisa login. Oke baik. Terima kasih Pak ini. Oke, nanti tunggu dulu ya. Nanti tunggu dulu ya, biar kita bareng-bareng. Ibu Sapitri, ada dari teman-teman kita juga mungkin yang bisa login. Kalau Ibu sudah punya cPanel, sudah punya domain hosting, tidak apa-apa, gitu kan? Kalau cPanel ini harus berbayar biasanya Ibu. Nah, kalau CWP ini sengaja gratis dari asosiasi untuk latihan. Untuk Mas Man, sebelum cek. Yang ini ya. Oke, yang cek dulu. Nah ini kita coba kita cek dulu. Ini bisa Mas Paman? Ini bisa Mas Paman. Kalau sudah klik lanjutkan. Biar
Kalau yang belum bisa silakan. Kalau yang bisa silakan klik lanjutkan. Ini karena emang security-nya, SSL-nya. Nah, yang belum bisa tinggal klik lanjutkan. Maka akan di-redirect. Maka akan di-redirect ke halaman login. Ya. Jadi yang belum Ya. bisa. Jadi yang belum bisa tampilannya seperti tadi. Memang ini dari SSL-nya hanya untuk latihan ya. Hanya untuk latihan kayak gitu. Jadi emang seperti itu. Oke, baik yang belum. Oke, baik yang belum ya, baik untuk WordPress-nya. Nah, di sini kita klik kalau sudah masuk ke sini Pak Maman, tinggal klik install WordPress ya. Nah, di sini sudah muncul pop-up seperti ini mungkin. Sudah muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Ya, sudah semua. Ya, sudah semua. Nah, Ini untuk Mbak Cynthia, jangan dipakai untuk yang ini ya, dari poin 1 sampai kuning ini, karena ini sudah dikasih ya. Tadi sudah saya buat walaupun ini kosong, tapi mungkin belum diisi tadi. Jadi boleh ngambil yang bawah aja, boleh ngambil yang bawah atau yang dari sini, yang di bawah ini nih apa namanya nomor 28 ke bawah yang kosong boleh langsung diisi. Ya asal jangan yang atas biar nggak bentrok. Oke, silakan sampai sini. Kalau sudah sampai sini sebenarnya sama. Ini kalau sama di cPanel prosesnya sama. Kalau cPanel ini saya sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya akan contohkan juga bagaimana caranya di cPanel. Siapa tahu Bapak Ibu abis ini ada yang mau bisnis beneran. Saya bukan jualan hosting ya. Di sini siapa tahu ada yang pengen bener-bener buat website gitu kan. Nah untuk yang nggak bisa login, nah sebenarnya sama untuk proses instalasinya di sini untuk tampilannya. Nah di sini yang nggak bisa login boleh diinfokan subdomainnya yang mana mungkin biar saya bantu untuk cek. Boleh untuk yang nggak bisa masuk coba dicek dia nanya. Oke, baik. PK 4. Saya cek dulu ya untuk yang ini. Linknya kan dari dia. Oh, ini apa? Atasnya? Iya. Masukin ke chat. Nah, Kita cek dulu. Kita cek dulu. Coba Cek username-nya. cek username-nya. balik udah ngisi di sini. Bisa ya untuk yang PK. Bisa ya untuk yang PKK 4 Bu Sudah bisa ya. udah bisa ya mungkin koneksinya ya, Koneksinya nih. kayaknya koneksinya nih Kayaknya koneksinya. koneksinya Kayaknya koneksinya mungkin Bapak Ibu. kayak koneksinya mungkin Bapak Ibu. Ya, coba kita tes lagi. Coba kita tes lagi yang PKK 43 apakah bisa. Tadi ada yang ini juga siapa yang 43 ini nggak bisa. Coba saya testing lagi yang PKK 43. Biasanya karena koneksi juga Bapak Ibu ya, karena koneksi biasanya jadi dia servernya time out kayak gitu. Dari satu aja sampai 10 PPT.
Nah, bisa ya. Nah, ini karena koneksi Bapak Ibu kayaknya. Jadi saya tes di sini, sebetulnya saya pakai LAN, jadi lebih cepat jaringannya. Oke, Bapak Ibu gimana? Yang belum bisa, ini tadi ada 43 sama 4 sudah bisa semua. Mbak ini punya 26, saya akan testing juga. Karena kan jaringan dalam, kita kan jaringan luar itu namanya. Iya. Jadi gitu. Bisa jadi kayak gitu soalnya dia bilang bisa. Kalau YouTube buka berarti buka berarti. Tapi Zoom ini lancar. Iya makanya. Logikanya gitu. Kalau kita bermasalah, Zoom-nya juga pasti terputus. Kalau koneksi bermasalah sih nggak bisa logikanya gitu, kita bisa servernya ada. Oke, sudah bisa semua ya, Pak ini, Pak Muhammad, Pak Maman. Jadi kayaknya koneksi Pak Maman. Di sini saya testing tadi yang bermasalah, kayaknya bisa semua. Di sini yang nggak bisa, siapa nih? Pak Rosa. Yang 17. Oke, saya ketik sekali lagi ya, Bapak Ibu. Apakah bermasalah atau tidak? Kata di sana koneksinya, di sini koneksinya bagus. Di sini lebih coba bagus. Oke, sudah ya. Di problemnya di jaringan Bapak Ibu. Di sini saya testing bisa semua. Oke, sudah bisa semua ya. Oke, itu kalau tidak bisa dijangkau kayaknya koneksinya. Coba saya testing sekali lagi nih terakhir ya. Nah, sebelum kita mulai, biar kita bareng nih prakteknya di sini. Kalau saya lihat sudah ada yang install WordPress juga nih. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu. Oke, sudah bisa semua ya. Untuk Mas Dimas, passwordnya tadi sudah saya kirim di sini. Nah, passwordnya sudah ada di table ya. Sudah disesuaikan untuk table-tablenya. Nah, tadi untuk PKK 4 sudah saya habis cek ya, bisa ya. Ini coba pakai browsernya Google Chrome. Oke. Semuanya Bapak Ibu, kalau sudah semua caranya ini mungkin kenapa nih kita harus kosongin panel. Kalau di cPanel kan biasanya ada tulisan WP-nya yang umum, ini harus dikosongin agar ketika diakses homepage-nya atau halaman utamanya itu tidak blank, tidak kosong. Ketika diakses domain utamanya itu tidak kosong, makanya kita harus kosongin. Coba untuk Mas Patrick pakai ini apa namanya? Pakai browsernya pakai Google Chrome maksudnya. Google Chrome maksud saya. Coba kita testingnya sekali lagi nih PKK 23. Oke, siap ini. Baik, ini PKK 23. Coba saya testing dulu. Kalau di saya aneh ya, semua. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini
ini sebenarnya sih Nah ini sebenarnya sih hanya untuk latihan ya, ibu ini untuk latihan jadi kurang hanya untuk latihan, jadi mungkin kurang bagus juga Bapak Ibu gunakan. oke sudah semua ya. Oke, sudah semua ya. Ini sudah bisa semua saya testing. Kalau sudah, Bapak Ibu cara untuk back lagi. Bapak Ibu Nah, ini Bapak Ibu silakan klik menu WordPress. Bapak Ibu, ya silakan klik menu WordPress. ya, silakan klik menu WordPress. Kemudian klik ini install WordPress. Nanti template-nya, pluginnya saya akan kasih juga Elementor Pro yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pakai karena Elementor Pro ini full gitu kan, bisa digunakan. Jadi Ini kalau sudah ini aja ini kalau aja. di sini Kemudian di sini landing page-nya untuk saya buka untuk landing page-nya khusus SEO. Ini sebagai contoh aja. Sudah. Ini pluginnya biar lebih cepat kita kosongin aja, sini aja. kita kosongin. Ini kita kosongin. Jadi kalau terkait otomatis dia installnya. Nah, ini kalau saya lihat di cPanel saya itu sudah ada yang berhasil install WordPress berhasil install. Ini sudah ada yang berhasil, mungkin sudah paham juga. Terima kasih, ini sudah ada yang berhasil install. Kalau kita lihat di sini tampilan bawah, nah ini sudah ada yang berhasil install, jadi ketahuan juga. Oke, Pak Patrick silakan ditunggu ya untuk yang belum bisa login, biar kita bareng-bareng nih. Jika di sini saya juga tidak lihat untuk ikutkan sharing aja. Nah, di sini ya. Oke, siap. Nah, di sini sudah kelihatan sedang ada yang install WordPress nih. Sudah bisa semua. Ada sebagian bisa ya. Sudah ketahuan di sininya. Sudah ketahuan di sininya. Jadi kebaca. Oke, silakan yang belum. Oke, silakan yang belum. Bisa semua. Sambil nunggu mungkin saya kirim chat, saya kirim filenya. Iya Pak, itu mah download Untuk Pak. Bapak Ibu Sabar bisa Pak ya. gunakan Elementor yang Oke, nanti silakan di download ya. Saya kirim di chat Zoom. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu gunakan untuk latihan, buat landing page, buat apa online. Nah, di sini sambil nunggu. Nah, untuk HTTP ini ya, untuk Ibu Eva, nah, Elementor yang saya kirim untuk HTTP itu Untuk HTTP itu di sini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian seperti ini ya. Kemudian dapat 443. yang belum klik. Nah, Yang belum kalau klik. muncul error, Kalau muncul error, Ibu klik yang ini, klik lanjut. ya klik lanjut. Ya, klik lanjut. Kemudian lanjut ke page hosting. Nah, di sini tidak aman, nggak apa-apa, tinggal klik aja. Dan bisa semua. Nah, di sini sudah Di sini ada yang berhasil lagi nih install. ada yang berhasil. Oke, gimana Bapak Ibu lanjut? Gimana? Bapak Ibu lanjut atau mau stop dulu? Gimana? Mungkin mau minum dulu atau gimana? Lanjut atau stop dulu? Silakan sampai sini yang mau minum Minum. boleh minum dulu. Oke, nanti Ibu Rosalia mungkin dari koneksinya Ibu tadi saya lihat testingnya bisa semua. Saya semua. Bu Rosalia tuh di sini ya? Tadi kalau dilihat sih sudah ada sebagian yang Kalau sudah install. ya, belum install. Oke, baik untuk tapi untuk ini tadi subdomainnya apa ya? Untuk Ibu Primadia coba akan saya tes ya sambil nunggu teman-teman yang lain yang lagi ini untuk Ibu Primadia dan yang mana Ibu subdomainnya? Coba biar saya install dari sini. Ibu siapa? Dia. Coba di linknya aja dikirim ke dia. Coba saya akan install dari sini. Nanti biar tinggal Ibu loginnya dari WordPress saja. Bapak kan ibu itu Aduh, punya saya terputus nih. kan di Saya akan login. sih sama dia. Coba saya akan install Coba gunakan.
Dari dia bisa akses, dari kita nggak bisa. Memang antri ya. Antrian di tempat dianya. Makanya kalau dibilang koneksi, masa zoomnya aja lancar. Kalau ada rekamannya kita masih bisa ngulang di kesempatan ini. Lancar soalnya Lalu internet. saya akan install satu ya. Ini tadi bermasalah katanya. Jadi sebaiknya saya install sampai jadi. Nanti yang belum, Ntar saya akan back lagi untuk yang belum ini. Nanti saya akan back lagi. Ini sebagai contoh dulu. Punya ibu ini. Saya akan install. Nah, di sini kosongin. Ini bahasa Inggris tidak masalah. Kemudian di sini username-nya saya buat samain aja PKK4. Dan saya samain juga di sininya. Kemudian ininya ganti email masing-masing boleh. @email.com. Oke, kalau sudah klik install. Nah, di sini lagi instalasi. Nah, ini mungkin Pak Maman bentrok ya, Pak Maman ya. Ini nanti boleh nanti yang bentrok ininya yang sudah kepake tapi dipakai lagi. Di ini aja. Diganti karena mungkin masih ada yang kosong. Harus ini deh. Ganti. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau seperti ini artinya kita sudah berhasil. Nah, ini kita jangan install ini dulu, jangan install plugin karena berat, takutnya berat nih. Dia lebih cepat. Nah, ini tinggal kita ini aja. Kemudian kita klik open. Nah, ini sudah masuk ke tampilan instalasi. Coba kita lihat. Nah, ini sudah jadi nih WordPress-nya. Tapi ini sudah jadi, tapi kan desainnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau pengen sesuai dengan kebutuhan kita masuk dulu ke admin. Kamu udah pernah buat website kan? Udah. Ini sebagai contoh aja. Nanti ibu yang ini domainnya, ibu tinggal login aja ya ke sini. Tadi ibu siapa? Ibu tinggal login aja ke ini, tambahin WP login atau WP admin di belakangnya seperti ini. WP strip admin. Standarnya kita ganti. Ya, ya nanti saya ulang lagi ya ibu ini, ibu Depa. Nah, ini tinggal login aja. Ini sebagai contoh sudah berhasil PKK4. Kalau sudah tinggal klik login. Nah, ini tadi ada yang nanya dashboard dan homepage apa bedanya. Nah, kalau ini adalah tampilan dashboard dan setelah login. Nah, ini adalah dashboard. Di sini juga sudah title-nya sudah berubah menjadi dashboard. Oke, artinya punya yang ini, ibu ini sudah berhasil, tinggal ibu loginnya ke sini aja. WP admin, tambahin belakang username-nya PKK4 dan passwordnya juga PKK4. Oke, baik Ibu Intan, nanti saya akan ulang, ini hanya untuk testing. Nah, ini sudah ke tampilan WordPress-nya ya, Bapak Ibu, sudah muncul tampilan websitenya. Kalau kita buat pakai coding, bikin ini aja bisa nyampe seminggu gitu kan paling lama. Tapi kalau pakai WordPress hanya dalam waktu 5 menit kita sudah bisa membuat tampilan dashboard. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan back lagi. Oke, gimana? Untuk yang tadi Ibu ini sudah bisa ya? Oke, baik kita ulang lagi. Kita mulai dari awal sebelum kita ke pembuatan landing page karena ada beberapa dari teman kita yang bermasalah. Oke, di sini saya akan ulangi. Jadi Bapak Ibu silakan pastikan sudah ke ini ya. Pastikan Bapak Ibu sudah berhasil install WordPress-nya, sudah muncul pop-up. Kemudian Bapak Ibu buat untuk website title-nya. Untuk website title-nya, Masih belum selesai. kemudian di sini bahasa Inggris. Nah, di sini kita buat username-nya Saja. PKK1 ini sebagai contoh aja karena ini untuk latihan. Open aja. Kemudian Itu kan udah di emailnya kita isi. ini udah di dashboard.
lebih bagusnya sih pakai email beneran ya, agar ketika ada error dari WordPress, ada malware, ada apa, biasanya kita dikasih notifikasi sama si WordPress-nya. Kemudian kita klik install. Oke, sudah semua Bapak Ibu. Kalau lagi install, ini ada tulisan seperti ini ya. Oke, nanti yang keluar lagi untuk Mas Patrick, boleh kirim subdomainnya biar saya bantu cek. Nah, ini kalau sudah klik no, yang Mas Patrick boleh kirim aja biar saya bantu cek. Nah, kalau sudah tinggal di open. Sini ada ini. Oke, sudah bisa ya. Sampai sini saya akan testing punya Mas Patrick. Mohon maaf karena di zoomnya namanya Patrick ya, saya panggil Mas Patrick aja karena di zoomnya namanya Patrick juga. Nah, di sini saya akan testing. Nah, untuk Pak Maman, mungkin kalau bentrok sama Pak siapa tadi, boleh di ini aja Pak, cari yang kosong Pak. Di sini masih ada banyak yang kosong, jadi Bapak bisa boleh pilih lagi Pak. Oke, saya akan coba nih punya Pak Patrick tadi 12. Saya akan coba lagi ya, install. Nanti kalau sudah bisa install, nanti Pak Patrick tinggal login pakai ini aja. Ini masih tahap awal ya Bapak Ibu, belum optimasi. Tadi Elementor Pro-nya sudah saya kirim ya di chat Zoom. Silakan di download. Nanti itu bisa Bapak Ibu pakai untuk buat tampilan yang yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, karena fitur-fiturnya kalau di Elementor Pro itu sangat lengkap. Itu kan berbeda dengan Elementor yang gratis kan. Jadi fiturnya masih ada beberapa yang digembok. Tapi kalau ke Elementor Pro ini Bapak Ibu bisa buat sesuai dengan kebutuhan. Jadi tampilannya lebih enak. Oke, kalau sudah kan saya akan ini dulu, klik yang ini ya. Coba saya akan testing punya Patrick. Saya akan install. Tadi sudah saya kirim ya di chat Zoom, Ibu. Mungkin saya akan kirim lagi. Saya kirim pulang untuk Elementor Pro-nya. Masih domainnya tuh. Iya. Oke, sudah saya kirim ya. Nanti tinggal ditunggu di chat Zoom. Oke, kita masuk kemudian. Oke, nggak bisa install mungkin ini ya. Coba nanti saya akan bantu install dari sini. Untuk Pak Patrick, coba saya akan install di sini. Oke, ini sudah masuk ke dashboardnya. Kemudian saya akan langsung install. Nah, di sini sudah ada banyak nih yang install. Kelihatan 3. Elementor Pro-nya silakan di-download ya, sudah saya kirim. Silakan di-download untuk Elementor Pro-nya. Oke, kalau sudah, saya akan install dari sini ya. Masih proses kayaknya, di sini masih muter soalnya kirimnya. Nah, kemudian kita klik icon BIM Salabim di bawah. Sini kan ada icon BIM Salabim. Kita klik saja. Nah, di sini kosongin. Ini kalau mau buat My Store boleh. Kemudian di sini username-nya saya sesuaikan dengan subdomainnya PKK12. Kemudian passwordnya juga saya masukin sesuai PKK12. Jadi ini sebagai contoh aja. Install. Ini lagi proses instalasi. Kita ditinggalin tuh nggak ada yang aja. Oke,
Elementor Pro-nya sudah bisa di-download Ibu. Sudah saya kirim di chat Zoom ya, silahkan di-download dulu biar nggak ketiban sama chat yang lain. Silahkan di-download dulu Bapak Ibu untuk Elementor Pro-nya, nanti akan kita pasang dan saya akan praktekkan bagaimana caranya buat tadi benar-benar dari awal. Kita akan dari template dulu, kemudian kita akan dari awal gimana caranya. Oke, sudah. Kalau muncul seperti ini, kita jangan langsung install plugin biar nggak lama. Kita klik Norteng aja. Ini Puppetrik sudah bisa ya, Puppetrik. Kemudian klik open. Nah, ini Puppetrik, silahkan login aja. Kemudian tambahkan di belakangnya /Puppetrik admin. Oke, di sini sudah masuk, tinggal kita login PKK 12. Masukkan username passwordnya, silakan login. Oke, silakan jangan lupa Elementor Pro-nya di-download dulu biar Bapak Ibu bisa pakai. Oke, baik, untuk ini yang nggak bisa PKK satu lagi ya, di sini ada yang nggak bisa. Nah, di sini Puppetrik silahkan dicoba ya login. Sudah masuk ke dashboard nih, ya. Sudah masuk ke dashboard satu lagi nih. Nanti kita akan coba kalau sudah install semua. Oke, Puppetrik. Nanti kalau muncul error seperti tadi, tinggal klik depan aja Pak. Tadi soalnya sudah masuk ke ini Pak. Apa namanya, ke tampilan dashboardnya. Elementor Pro-nya sudah saya kirim ya di chat Zoom. Tadi sudah tinggal Bapak Ibu download aja. Bapak Ibu gunakan. Tadi ada yang 62, 63 nggak bisa ya. Oke, coba saya testing. 263. Ini yang sudah boleh langsung install Elementor Pro-nya. Kita bareng-bareng dulu, ada biar semuanya paham gitu kan untuk proses instalasinya. Nah, Pak Patrick tadi bisa ya di tempat saya. Coba, saya akan punya Pak Patrick tadi 12 ya. Nah, di sini Pak Patrick langsung diakses saja. 12. Elementor Pro-nya sudah saya kirim tadi ya di chat Zoom. Mungkin teman-teman yang sudah dapat boleh di chat siapa yang sudah dapat. Nah, di sini Pak Patrick punya Patrick ini sebenarnya sudah bisa diakses nih. Tampilannya seperti ini, judulnya My Store. Nah, tampilan utamanya seperti ini Pak. Jika muncul error, kuncinya di bawahnya itu keamanannya, Bapak klik Open saja. Kemudian proses ke IP-nya, nanti akan masuk seperti biasa. Kalau emang masih baru, dia emang muncul seperti itu. Untuk Pak Patrick. Oke. Elementor Pro-nya tadi sudah dikirim ya di chat Zoom. Nah, ini yang sudah isi data username sama passwordnya gimana nih? Itu kan default nih. Gimana caranya mengubahnya? Nanti kita akan bantu. Nah, ini sebagai contoh saya akan install dulu. Nanti saya akan bantu nih bagaimana caranya. Ini PKK 63. PKK 63 username-nya, passwordnya kosong. Ini nggak bisa dipakai. Ini username-nya Ibu, mungkin saya semalam salah karena sudah kebanyakan jadi ngantuk juga nih. Ini masih ada yang kosong Ibu, boleh dicek lagi aja Ibu.
Nah, di sini kita akan bahas dulu gimana caranya. Tadi sudah berhasil install WordPress, tapi username sama passwordnya tidak diganti gitu kan. Nah, kalau di cPanel itu ada juga namanya phpMyAdmin. Kemudian kalau di sini kita masuk ke database, silakan masuk ke database. Kita sudah berhasil nih install, tapi lupa gitu. Nah, caranya kita masuk ke database-nya. Oke, di sini kita masuk ke login. Kemudian kita masuk ke sini, kemudian klik login. Nah, di sini kita masuk ke database. Di sini ada phpMyAdmin. phpMyAdmin ini artinya kalau kita buat website, semua database, database konsumen, database produk, database artikel, ini ada di sini. Ini ibaratnya database. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar programming udah tahu semua database, kan? Nah, sini ada table-tablenya. Kemudian di sini ada WP user. Nah, di sini tadi Ibu username-nya PKK1. Kemudian ini kan passwordnya di encrypt nih untuk keamanan gitu kan. Encrypt itu biar acak. Nah, gimana caranya kita kan nggak tahu nih passwordnya. Nah, kita klik edit. Di sini kita sesuaikan saja. Kemudian kita paste di sini. Jangan lupa di tipe datanya berarti jadi MD5 di sini. Karena tipe MD5 ini artinya untuk acak. Biar tipe datanya jadi acak-acakan. Gitu. Oke, kalau sudah tinggal klik go di sini. Sudah ya? Untuk ini tadi yang lupa, baik Bapak Ibu sudah semua, biar kita langsung ke instalasi WordPress-nya. Oke, sudah bisa ya. Sini mungkin saya akan execute dulu. Sudah bisa ya Bapak Ibu. Untuk Elementor Pro-nya coba saya akan kirim ulang. Untuk ini silakan langsung di-download aja ya Bapak Ibu, biar bisa langsung digunakan. Oke, sudah semua, biar kita langsung praktek. Ada yang nggak bisa login? PKK23 belum bisa diakses, coba. Nah, ini kalau muncul seperti ini, Ini kan emang koneksi tidak aman. Kita klik lanjut, kemudian klik ini. Lanjutkan tidak aman. Oke, Maka akan login. Kemudian kita cari username passwordnya. kemudian kita login di sini. Masukin. Oke, sudah bisa ya. Yang 23 ini siapa? Ibu Intan kalau nggak salah. Kalau nggak saya installin aja langsung. Nah ini aneh ya, di saya bisa semua. Yang sudah bisa mungkin Bapak Ibu ada berapa yang sudah bisa berhasil install WordPress-nya? Nah ini aneh di saya bisa semua ya. Nah ini aneh di saya bisa semua ya. Nah ini kalau sudah tinggal klik icon ini. Yang sudah berhasil Bapak Ibu boleh di chat di Zoom ada berapa yang sudah install. Oke, Ibu sudah.
Nah, emailnya nanti kita akan bahas yang email tadi lupa diganti, nanti kita akan ini juga. Tadi ada nanya juga nih, masih katanya untuk masuk ke PHP Maestro. Oke, di sini sih anehnya tapi di saya bisa. Cuma tadi ada yang nggak bisa karena nggak bisa username passwordnya mungkin saya lupa untuk setting. Ini nanti saya set ulang. Nah, di sini kalau sudah tinggal klik install WordPress. Contoh, oke, kalau ubah jadi PKK 23. Ini jangan lupa diganti Ya, yang ini loading lagi. Ya, sekarang ini benar deh internetnya. Putus. Nyambung lagi. Ya, internetnya nggak nyambung ya Bapak Ibu. Hmm? Tidak ada. Ini juga sama. Internetnya lemah banget. udah tanya kan juga dua satu Apa? Di mana ulang? udah lupa nulis masuk dari berapa semua Bapak Ibu sudah bisa login semua. Untuk Elementor Pro-nya tadi sudah saya kirim semua ya. Coba saya akan kirim lagi. Saya akan kirim di chat Zoom. Oke, coba. Yang sudah berhasil ada berapa nih? Berarti kita kendalanya dari ini ya, dari subdomain. Nah, coba ini punya siapa nih yang 23 tadi bermasalah. Coba saya akan setting PKK 23, PKK 23. Tinggal kita install. Saya akan cek ulang. Sini ada yang install juga. Ada 2 orang. Ini baru ada yang install duluan. Bisa nih langsung bisa nggak? Antri Pak. Antri ya. Dari
Sudah semua Bapak Ibu? Ini saya lihat ada 3 nih yang berhasil install. Untuk Elementor Pro-nya tadi sudah saya kirim di chat Zoom ya. Di chat Zoom juga saya kirim ulang. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu jangan langsung install plugin, pilih yang ini aja. Nah, kemudian klik open. Ini Ibu bisa ya, tadi yang Ibu 23, yang ini sudah bisa ya, sudah bisa diinstal. Ya, gimana Bapak Ibu, ada lagi? Coba yang 33. Hari ini berarti bantu install dulu ya. Kalau memang waktunya tidak keburu, nanti kita bisa lanjut besok. Coba 23. Untuk yang sudah bisa, silakan diupload saja Elementor Pro-nya. Elementor Pro-nya silakan Bapak Ibu upload. Jadi biar maksud saya biar bisa semua. Jadi kita sambil nunggu nih bagi Bapak Ibu yang belum, itu kan yang sudah, kita tunggu teman-teman kita semua biar kita baca bareng-bareng semua. Jadi biar kita pertemuan kita ada ini gitu kan, ada yang kita bawa walaupun cuma untuk latihan. Oke, ini sih sudah bisa yang 33. Nih, punya siapa yang 33? Kemudian klik icon WordPress, saya akan install dari sini. Untuk username password tadi yang sudah saya bantu install, untuk username passwordnya sesuai dengan subdomainnya. Nah, ini yang 33 sudah berhasil sebenarnya, sudah berhasil diinstal. Nih, ini sudah berhasil yang 33. Yang 33 sudah berhasil. Nah, ini 33 sudah ya. 33 sudah. 25 belum, nanti saya cek 25. Kita urut 33 sudah. Kita ke 25. Ya, sudah semua Bapak Ibu yang sudah. Nah, di sini saya bantu yang 25. Tadi 23 sudah ya, 33 sudah ya. Oke, saya akan cek. Tadi ini berapa nih? Ini 25. Untuk Elementor Pro-nya silakan di-download Bapak Ibu. Silakan download Bapak Ibu. Saya akan lihat chat dulu. Oke, Mas Faisal kembali ke Mas Faisal kembali ke tampilan awal. Baik, Mas Faisal, nanti saya bantu cek. Rekap 25. Rekap 25. Ini kemudian klik install WordPress. Kemudian klik Ini yang 25 ya, saya akan bantu setting. 25 ya, saya akan bantu setting. Saya sampaikan aja. Tulisannya aja. TK25. Passwordnya saya lupa juga. Passwordnya saya rubah juga. Kemudian ininya saya rubah. Kemudian tinggal Bapak Ibu install. Aneh ya, tapi di saya bisa semua ya. Bapak Cuma kan tadi lokal host. yang nggak bisa. Oke, balik lagi ke sini. Lagi install. Elementornya sudah saya kirim tadi, Ibu di chat Zoom, coba saya kirim lagi.
Nah ini sudah bisa ya yang belum Nah, bisa itu ya yang saja. ya. Oke, sudah bisa ya. Nah ini karena untuk mempersingkat Untuk mempersingkat waktu mungkin ada langsung ke template lagi bisa kita langsung ke template aja kali ya. Oke, sudah semua. Nanti tadi bapak ibu yang tidak bisa Dan Bapak Ibu yang tidak bisa ini apa namanya tidak pengen berubah email, bapak ibu klik database, kemudian klik HP My Admin. Nah di sini tinggal bapak ibu edit, masuk ke web user, ya klik web user, ke table user ada tulisan user, kemudian bapak ibu tinggal edit. Bisa kalau rubah email sih tinggal langsung diklik sini, tinggal langsung diklik di sini. ya, tinggal langsung berubah aja dari sini otomatis sudah berubah. Otomatis sudah berubah Email. email. Untuk Elementor sudah saya kirim ya. Saya kirimnya Saya akan untuk Ibu Rosalia sudah ada ini Elementornya. Saya akan cek ulang. Untuk teman-teman mungkin silakan yang sudah ada Elementornya, tadi sudah dapat semua Elementornya. Yang sudah dapat mungkin bisa share kembali ke teman-teman kita yang belum dapat. Jadi saya sudah share, saya cek lagi. Oke, Elementornya sudah saya kirim ya di chat Zoom. Oke, sudah saya kirim lagi ya untuk Elementor Pro-nya Bapak Ibu. Nah, sudah saya kirim. Silakan di-download biar ketimbang sama chat yang lain. Oke, sudah semua. Kita akan masuk ke template dan optimasi dasar untuk landing page. Sudah saya kirim ya. Ini sedang saya kirim untuk Elementor Pro-nya. Oke, sudah semua. Oke, coba satu lagi. Yang 50 ya. Coba satu lagi. Yang 50 ya. Sambil nunggu Elementor Pro-nya dikirim, saya akan coba install satu lagi nih. Ini sedang saya kirim ya, Pak Edi lagi baru dapat konsen. Oke. Nah ini di saya bisa semua ya aneh ya. Elementornya silahkan di download ya Bapak Ibu. Lagi proses nih, masih proses. Masih proses. Ini sudah berhasil, ini udah install ini. Ini sudah berhasil, ini udah install ini template yang siapa? Yang 50. Ini udah ada template-nya. Ini udah ada template-nya. Udah di-install template-nya. Udah di-install template-nya. Kita lihat. Coba kita lihat. Oke, Elementornya sedang saya kirim. Oke, Elementornya sedang saya kirim. Ini sih sudah bisa. Ini sih sudah bisa nih. Udah reload. Udah reload koneksinya kayaknya.
dan servernya juga bannya. Ini yang buat latihan. Saya refresh. Oke, yang sudah berhasil install ada berapa Bapak Ibu? Yang sudah berhasil install WordPress? Servernya. Jadi kalau melihat dari sini, ini sudah ada template-nya, Kayaknya dari servernya down. Elementornya sudah saya kirim ya. Saya akan install template. Kita akan masuk ke install template. Nanti yang belum bisa, ntar dicek dulu nih apakah dari servernya. Nah ini bisa ya. Nah, kita langsung masuk ke templating dulu aja kali ya. Nanti yang belum kita bisa lanjut besok nih. Yang udah ada berapa? Yang udah bisa? Yang udah bisa nggak yakin dibuka lagi kan nggak bisa. Nah ini yang berkali-kali ya ke download terus. Nah itu ke downloadnya gimana Ibu? Coba kita ke templating dulu biar ini kita login ke admin. Saya buat dulu database-nya. Sekarang login. Nah, ini sudah ada yang sudah ya. Nah, di sini kalau sudah semua, silakan Elementor yang saya kirim tadi, Bapak Ibu silakan upload ke ininya. Oke. Kemudian di sini kan ada dashboard. Ini dashboard ini untuk halaman utama admin, ada home, ada update. Kalau ada plugin yang update atau WordPress update, nanti akan ada notifikasi di sini. Di sini ada post. Kalau Bapak Ibu yang suka nulis artikel, bikin artikel, dari sini buatnya, proses pembuatannya. Kemudian di sini ada media. Media ini kalau kita buat upload gambar kayak gitu, dari sini. Kemudian di sini ada page atau halaman. Kalau kita pengen buat beberapa halaman, contoh di sini ada homepage, ada artikel, ada SEO, ada yang lainnya. Kita bisa ngambil dari page. Kemudian di sini ada komen. Kalau kita sudah bikin artikel, nantinya akan ada yang komen akan masuk ke sini. Kemudian di sini ada template. Ini untuk settingan template. Oke, baik, nanti yang belum habis ini boleh di share screen aja. Kendalanya di mana? Kita akan coba dulu nih, install dulu ya. Di sini ada user, kalau kita pengen nambah user untuk admin kita, gitu kan, bisa dari sini. Nanti tinggal sebagai rule-nya, sebagai apa. Kemudian di sini ada setting. Biasanya kalau saya untuk SEO di sini untuk reading-nya, untuk URL-nya, untuk SEO saya biasa rubah juga. Jadi ada beberapa URL di sini settingan URL. Nah di sini setting reading, kalau ini reading ini untuk akses halaman utama apa yang mau ditampilin. Kemudian di sini ada permaling ini untuk URL. Nah di sini saya biasanya pakai yang ini kalau untuk SEO biar lebih bagus juga URL-nya, URL friendly URL-nya. Nah, oke, sampai sini. Kemudian kita akan install template dulu, klik temp. Nah di sini bagi Bapak Ibu, oke baik Ibu Adija. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin buat landing page cara cepat, tinggal klik add new.
bisa searching di sini. Kita cari namanya landing. Kita cari namanya landing page. Nah, bagi bapak ibu yang punya bisnis gitu kan, punya apalagi nih jualan properti, mobil, showroom gitu. Nah, di sini kita tinggal cari aja landing page. Atau yang paling umum sih saya biasanya pakai Jakra atau Astra di sini. Jakra ini bisa dipakai gratisan, tapi websitenya lumayan kayak gitu. Bisa pakai Astra sini atau bisa pakai Jakra. Ini bisa dipakai walaupun tampilan dasarnya seperti ini. Nanti di dalam template dia itu ada beberapa template yang bisa Bapak Ibu pakai. Untuk Elementor tadi sudah saya kirim ya. Untuk Elementor tadi sudah saya kirim. Saya akan kirim ulang. Ini sedang saya kirim Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu mau pakai Jakra. Kalau saya sih bisa pakai Astra juga. Sini coba kita pilih. Nah, ini tampilan basicnya seperti ini. Nanti kita akan coba juga buat landing page dari awal, tapi kita dari template dulu. Kita pakai templating dulu biar lebih cepat. Nanti kita akan coba buat Elementor Pro yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah semua Bapak Ibu sudah masuk ke template yang sudah install WordPress. Nanti yang belum, boleh habis ini share screen biar kita bantu kendalanya di mana. Sudah sampai sini semua. Udah settingan dashboard. Oke, sudah semua Bapak Ibu. Untuk Elementornya sedang saya kirim ya. Sudah saya kirim Elementornya. Kalau nggak kebaca nanti masuknya ke ini ya, ke chat. Bapak Ibu silakan dicek di chat roomnya. Oke, sudah semua. Oke, kemudian sambil nunggu Elementor, nah di sini kita aktifkan dulu template yang kita ingin pakai. Nah, ini sudah kita buat. Kemudian di sini ada tulisan atau button Get Start. Ada button Get Start. Elementornya sedang saya kirim Bapak Ibu. Elementornya sedang sudah saya kirim. Silakan dicek di Zoom. Barusan saya kirim ada. Mungkin yang sudah dapat boleh kirim ulang biar teman-teman kita yang belum dapat biar bisa dapat juga. Di atas chat Ibu. Di atas itu berbentuk zip. Nah, ini Ibu Sapitri sudah salah. Nah, ini Ibu Sapitri sibuk. Nah, ini sudah dikirim sama Ibu Sapitri, Bapak Ibu barusan. Nah, ini sudah di Ibu Sapu barusan. Saya juga tadi udah ngirim. Oke, kalau sudah Bapak Ibu Sapitri di chat Zoom saya juga udah ada nih kebaca. Oke, kalau sudah untuk Ibu Sela, Ibu Eva, coba silakan masuk ke chat, buka di chat, nanti tinggal diklik aja itu akan langsung otomatis ke download. Tadi Ibu Sapitri terima kasih sudah kirim, sudah muncul juga di tempat saya. Oke. Nah, di sini tinggal klik Get Start. Kita pakai templating dulu, nggak pakai dari awal. Nanti saya akan. Nah, ini Ibu Rosalia udah kirim. Boleh Ibu Rosalia kirim di grup.
Nah, di sini Ibu ada untuk buat landing page itu ada banyak pilihan plugin buildernya. Bisa pakai Elementor, bisa pakai builder ini, bisa pakai yang ini juga, atau pakai Bridgy. Mungkin yang ada yang pernah pakai Bridgy. Kalau saya sih paling enak pakai Elementor. Kalau Bridgy juga bisa. Nah, ini silakan Bapak Ibu klik Elementor. Di sini saya pilih yang Elementor untuk plugin page buildernya untuk bikin. Kita klik Elementor. Silakan dipilih sampai sini, sudah sampai sini semua. Nah, di sini kita sudah pilih template Astra. Lagi proses. Nah, ini masuk ke halaman starter template. Ya, ini kita akan ada template-template yang bisa Bapak Ibu pakai. Nah, ini tinggal Bapak Ibu cari yang pengen bikin toko online langsung bisa. Kalau pengen yang landing page sudah jadi, tinggal kita edit saja, juga ada. Nanti kita akan coba upload untuk yang pro-nya setelah ini. Nah, ini tinggal kita cari nih sesuai kebutuhan. Kita mau yang tampilannya seperti apa. Nah, ini saya cari dulu mungkin yang sesuai dengan kebutuhan saya, yang lumayan bagus juga. Ini sebagai contoh, saya pengen ini sih homepage, tapi tidak apa-apa, nanti bisa Ibu setting. Nah, ini sih homepage website umum gitu kan, tapi kita bisa jadikan landing page juga kalau emang pengen buat landing page. Ini sebagai contoh, yang penting nanti bisa pakai untuk Elementornya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik import complete site. Nah, di sini kita akan import. Ini bisa masuk juga untuk learning management system juga bagus. Jadi Bapak Ibu yang pengen bikin learning system bisa pakai. Ibu yang pengen bisa pakai. Oke Bapak Ibu, sudah masuk ke tampilan template belum seperti punya saya? Sudah masuk ke tampilan templating seperti yang sesuai dengan tampilan saya. Yang ada yang sudah sampai sini. Oke, untuk ini yang masih gagal nanti boleh habis ini share screen-nya, kita akan bantu. Sudah ada yang sampai sini belum? Sudah yang sampai sini belum? Oke. Baik, mungkin yang belum bisa sampai sini, boleh di share screen dulu biar kita bantu nih. Karena waktunya juga. Coba silakan yang belum bisa share screen dulu biar kita bantu untuk cek
silakan yang belum bisa dibuka dulu di komputernya, silakan di share screen biar kita bantu untuk ininya. Saya setting. Oke, Ibu Rosalia, silakan di ini aja di share screen biar saya bantu cek kendalanya di mana. Ini komputer sudah diambil Ini tadi kan? boleh Boleh buka linknya tadi Ibu, link subdomainnya. link subdomainnya biar kita cek juga Link subdomainnya link subdomainnya. dibuka di sini. Tadi yang dibuka di sini aja Remote. biar saya bantu remote. PK9 saya akan cek juga. Atau saya cek Atau saya cek dari sini ya. Coba yang PK9 saya akan cek coba. ini, tapi di saya bisa semua ya. Ini tapi di saya bisa semua ya. Di saya muncul seperti ini, Bu. Di saya muncul seperti ini Ibu. PKK 9 Yang PKK9 klik lanjutkan saja. muncul IP-nya. Muncul IP-nya. Nah, coba saya kirim ya. Nah, coba saya kirim ya chatnya. Ibu pakai browsernya apa, Ibu? Ibu pakai browsernya apa Ibu? Browsernya Google Chrome sama ya. Browsernya Coba, saya akan kirim Chrome di chat sama ya. coba. Saya akan kirim di chat Zoom coba. Nanti Ibu testing lagi. Yang PKK 2 juga Yang coba. Ini PKK 2 coba. PKK2 di Nah, PKK 2 juga. nah PKK2 juga bisa nih. Kita masuk ke situ. Nah, ini bisa masuk juga PKK 2. Nah, ini bisa masuk juga KK2. Saya akan cek. Nanti saya bantu install aja kali. Nanti saya bantu install aja kali ya. Nanti untuk yang ini bisa masuk ya PKK2. Saya akan instalin langsung dari sini. Ini PKK 2 sudah bisa. Ini PKK2 sudah bisa. Ini juga sudah muncul. PKK 2 sudah ada. Ini juga sudah muncul. PKK2 sudah ada ininya. Open. Ini bisa PKK 2. Ini bisa PKK2 /wp /wp strip. ini sudah bisa login juga untuk yang Ini PKK 2. sudah bisa login juga untuk yang PKK2. Nah, ini coba kita testing. Nah, ini coba kita testing. Database-nya salah. Database-nya salah. Dulu PKK 2. Saya cek dulu PKK2. Ini nggak bisa login yang PKK2. Saya cek dulu database-nya. Oh, user login-nya nggak dirubah. Cek dulu. Coba kita testing. Sudah tampilannya yang PKK 2 sudah sama seperti ini.
ini sudah bisa ya, yang PKK2 sudah bisa login. Ini sudah bisa ya, yang kedua sudah Dari template, saya akan install coba sekalian template-nya. Add new. tinggal cari template. Kita dari templating dulu, nanti kita akan dari apa namanya, Kita dari templating dulu, nanti kita akan dari apa namanya, dari buat benar-benar dari awal. tadi Ibu Rosalia kalau saya sudah. Tadi Ibu Rosalia kalau nggak salah sudah ya. Oke, baik. Nanti coba kita Oke, baik. setting dulu nih. Nanti coba kita setting dulu nih, satu dulu biar ada yang jadi Ini sebagai contoh. tampilannya. Ini sebagai contoh. Pilih yang Elementor ya. Pilih yang Elementor ya, jangan lupa. Oke, kalau tidak ada respon kita refresh dulu biar ada Oke, kalau tipon kita refresh dulu biar ada yang pergerakan. biar masuk ke starter template. Biar masuk ke Nah, start ini tinggal Bapak Ibu pilih nih. Bapak Ibu pengen template yang mana? Mau template. online ada, mau website untuk ada profil juga ada, kemudian untuk penceksi lagi juga ada. Jadi untuk yang jualan makanan, Ini yang jualan yang suka musik, Ibu pengen template yang mana? ini ada semua. Mau toko online ada, Saya mau mau share. Nah ini contoh ini gitu kan. kelihatannya. Nah, di sini kalau sudah Bagus. kita Nah di sini kalau udah import. kita impor, di sini ada tulisan impor, Di sini kalau ada tulisan impor. Di sini kalau pengen homepage doang, tinggal pilih homepage. Kalau pengen komplit, kita klik yang komplit. kemudian Kemudian impor, jangan lupa. impor, jangan lupa. Kemudian Di sini boleh di sini boleh di ini juga kalau pengen yang ada ininya, learning management system. Kalau nggak mau, tinggal kita klik. Nah, di sini kita buat dulu tes. Oke. Ini saya akan coba untuk testing satu biar ada yang jadi. Nah, ini tinggal kita tunggu. Bisa untuk Mbak ini Mas Muhammad untuk Elementor bisa dikirim ke Google Drive. Nanti saya akan contohkan nih Bapak Ibu karena waktunya sudah mau jam 12. Biar ada dulu salah satu yang jadi, cara penggunaannya seperti apa. Nanti kalau untuk yang nggak bisa, kita akan besok setting besok ya. Bapak Ibu yang belum bisa nanti boleh di testing setelah ini karena waktunya gitu kan. Ada kegiatan lagi. Nah, di sini yang sudah kita buat tadi ini sudah berhasil seperti ini. Nah, lumayan bagus kan. Jadi dalam waktu singkat kita sudah bisa membuat tampilan website yang lumayan keren, yang lumayan bagus gitu kan. Nah, di sini lumayan bagus kan tampilannya, desainnya, karena website itu dari gambar. Kalau gambarnya bagus, desainnya bagus, UI UX-nya bagus, itu akan kelihatannya enak juga dilihatnya. Nah, sini ini sudah bisa. Nah, ini kalau untuk cara Editnya Bapak Ibu contoh mau diganti pakai video sendiri, mau pakai tulisannya pakai tulisan sendiri, tinggal Bapak Ibu klik di Elementor sini. Plugin ini plugin kalau ibarat ininya plugin sejuta umat gitu kan, banyak sekali yang pakai. Pada digital marketing biasanya yang bisa coding mereka pakai ini juga. Ini plugin mereka juga lebih mudah. Ada juga plugin yang berbayar, sama kita kalau ada yang gratisan ngapain pakai yang berbayar. Nah, ini contoh kita mau ganti tulisan dulu. Nah, tulisan ini nggak penting klik icon pensilnya. Nah, ini contoh kita mau ganti dulu, ngambil klik icon pensilnya, kita ganti di sini. Nah, di sini, kemudian kita edit lagi. Nah, di sini, kemudian kita edit lagi. Sebagai contoh. Kemudian ini bebas. Mau diarahkannya kemana? Kemudian untuk background ini bisa Bapak Ibu setting juga.
dari klik yang titik-titik 3 ini, kemudian di sini ada style. Nah, di sini bisa Bapak Ibu setting. Mau ganti upload boleh. Kalau dari library yang sudah ada, tinggal dipilih aja. Sini sudah ada. Ya, sudah ada gitu. Oke. Sampai sini, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Bapak Ibu silakan. Jika ada pertanyaan karena waktunya. Nanti yang belum bisa besok kita akan testing supaya sampai jadi semua nih. Jadi Bapak Ibu kita bareng-bareng. Jadi saya mungkin ada juga di sini. Ya hari ini belum nggak direcord nih, Ibu. Mohon maaf Pak, nggak terrecord tadi, lupa. Paling besok saya record. Kita karena tadi hari ini banyak yang gagal juga. Mudah-mudahan bisa ya. Jangan lupa kalau sudah di unit tinggal diupdate. Nah untuk hari ini yang sudah berhasil install WordPress-nya, ada berapa mungkin saya pengen tahu yang sudah berhasil install. Yang sudah berhasil install, saya pengen tahu ada berapa. Kalau IG saya kebetulan saya ngelola ini, kebetulan saya lagi ambil S2. Untuk IG saya namanya Bina Kampus Digital, mungkin baru saya buat juga sekitar 2 bulan. Digital, saya buat sekitar 2 bulan yang lalu. Saya sih paling ngelola namanya Bina Kampus Digital. Oke, itu aja. Oke, Bapak Ibu silakan ada pertanyaan. Yang belum bisa nanti kita akan bahas besok ya. Karena untuk dari jadwal untuk besok nih masih ada pembahasan tentang landing page. Jadi yang belum bisa kita akan bahas besok. Nanti kendala-kendalanya di mana. Besok juga kalau bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua pengen buat toko online, nanti kita akan bahas juga bagaimana cara membuat toko online dari awal. Nah, untuk Mas Edi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk WordPress, kalau WordPress itu kita harus pakai plugin, Pak Edi. Jadi kalau kita tidak pakai plugin itu, WordPress itu ibaratnya blank, kosong, gitu ya. Jadi dia itu open terbuka gitu kan. Jadi dia siapa aja bisa buat plugin. Makanya kita harus ada plugin. Kalau kita tanpa plugin itu susah biasanya. Untuk contoh seperti ini, saya pengen ada icon di website saya. Pengen ada seperti ini, talk to gitu kan. Nah seperti ini ada bisa chat juga, kemudian bisa WhatsApp juga gitu. Nah ini harus pakai plugin, harus ada pluginnya. Kalau nggak ada pluginnya itu susah ininya untuk buat fitur-fiturnya. Makanya kita butuh yang namanya plugin. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Masih ada 5 menit. Untuk yang belum bisa subdomainnya nanti kita akan bahas karena untuk jadwal besok kita masih ke pembahasan tentang landing page. Jadi kita belajar juga bagaimana caranya membuat toko online. Kalau buat plugin itu biasanya ada developer. Ya, kalau buat plugin itu biasanya ada developer khusus Pak untuk buat plugin. Jadi mereka kerjanya emang khusus kayak ini developer khusus WordPress. Jadi pakai coding gitu. Jadi pakai coding gitu. Jadi mereka developnya pakai coding. Terus untuk backend WordPress, kalau saya sih biasanya karena saya jarang pakai ini plugin. Maksudnya bukan pakai plugin ngodingnya, karena saya paling ngodingnya berbasis JavaScript, ke Node sama React biasanya. Saya jarang juga untuk coding pakai buat plugin pakai coding. Dia berbasisnya PHP untuk WordPress. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada bapak-bapak yang sudah semangat nih. Saya lihat masih sampai ada 47, 48 termasuk saya. Mungkin ada dari kendala koneksi jaringan juga. Saya juga termasuk tadi koneksi saya putus karena cuaca lagi stabil. Mungkin ini kita screenshot dulu nih. Ya,
boleh nggak apa-apa nanti kita biar bisa lanjut. Boleh nggak apa-apa nanti kita biar bisa Bapak-bapak dan ibu-ibu saya ucapkan ke atas waktunya. banyak nanti Bapak-bapak saya ucapkan terima kasih nanti belum mudah-mudahan besok kita bisa buat semua dan ada hasil dari setiap pertemuan kita. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya Bapak. Oke, kita tutup ya, Bapak.